ditinggikan, Kau layak diagungkan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan. Kau yang layak terima sembah kami, Tuhan. Pengagungan yang kami naikkan, hanya Engkau yang layak menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ada di tempat ini semata-mata karena kasih karunia Engkau. Kau layakkan kami dapat memuji menyembah Engkau. Kami yang tadinya tidak layak, yang tadinya kami penuh dengan dosa, tapi karena kasih setia Engkau, Engkau menyelamatkan kami, Engkau melayakkan kami memuji menyembah Engkau. Engkau melayakkan kami datang ke hadapan Engkau, ke tahta kasih karunia Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih Engkau, begitu ajaib perbuatan Engkau, begitu luar biasa pengorbanan Engkau di kayu salib, sehingga kami ditebus dari hidup yang sia-sia menjadi memiliki kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengar firman, kami akan membaca firman. Berbicaralah, berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Firman-Mu itu firman yang luar biasa. Perkataan-Mu adalah hidup, adalah roh dan hidup. Karena itu berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara. Untuk kami diubahkan oleh firman. Untuk kami dibaharui. Untuk kami diarahkan. Untuk semakin hari semakin sama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Urapi kami semua, baik yang menyampaikan firman dan yang mendengarkan firman, supaya hanya perkataan-Mu sajalah yang sampai kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami jemaat siap untuk mendengar. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang pentingnya doa pengampunan dosa. Kenapa berdoa untuk pengampunan dosa itu begitu penting? Berdoa sendiri itu sangat penting, ya. Beberapa minggu ini, 2 bulan ini kita belajar tentang doa. Doa itu adalah satu kebutuhan yang mendesak. Sehingga setiap kita harus berdoa. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita tidak dapat hidup tanpa berdoa. Ya, dikatakan juga doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Karena kita ini adalah manusia roh sebenarnya, ya. Ketika kita dilahirkan kembali, kita percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita. Kita dilahirkan kembali, roh kita yang tadinya mati dihidupkan kembali, dan roh ini harus selaras dengan roh Tuhan. Supaya selaras kita butuh berdoa, ya. Nah, kita ulang sedikit, doa itu apa gitu ya. Sebelum kita nanti melihat kenapa begitu penting untuk berdoa pengampunan dosa, kita lihat dulu doa itu apa ya. Doa itu simpelnya berkomunikasi dengan Tuhan, ya, berbicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Dan di dalam doa itu ada dialog, ada komunikasi 2 arah, bukan 1 arah, bukan monolog, bukan hanya kita yang berbicara, Tuhan hanya mendengarkan, setelah itu kita langsung pergi. Kita berdoa, ngomong panjang lebar, setelah itu amin, langsung pergi. Enggak seperti itu. Tapi ketika kita berdoa, ada waktunya kita mendengar dia berbicara. Ya, ada dialog. Nah, kemudian doa itu tujuannya apa? Doa itu adalah satu cara untuk kita bisa menyelaraskan tadi ya manusia rohani kita dengan Allah yang adalah roh. Ya, karena kita adalah manusia rohani. Allah dibilang Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Nah,
Supaya kita bisa sejalan dengan Dia, kita harus berdoa. Kita harus menyelaraskan roh kita. Tuhan Yesus sendiri ketika Dia agak susah. Ketika Dia tinggal di muka bumi sebagai manusia, Dia senantiasa berkomunikasi dengan Bapa. Dia adalah Tuhan di dalam roh, ya. Tapi secara daging Dia sama seperti kita. Tidak ada bedanya. Dia bisa merasakan sakit, dicubit sakit. Dia bisa merasakan sedih, ada perasaan. Tapi yang membedakan Dia dengan kita, Dia tidak dilahirkan di dalam dosa. Dia manusia roh. Roh Dia senantiasa berkomunikasi dengan Bapa. Makanya sering kita baca di Injil, Dia berbicara kepada Bapa. Bahkan dia berkata, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkanku, katanya. Bapa, Engkau selalu menjawabku, katanya. Dan ketika di Matius pasal yang ke-26, satu hari sebelum Dia ditangkap untuk disalibkan, Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berbicara kepada Bapa. Saat itu Dia gentar dan takut. Firman Tuhan katakan demikian. Tapi Dia gentar dan takut bukan karena takut mati. Tapi Dia gentar dan takut karena Dia akan terpisah dari Bapa. Karena Dia akan menanggung kutuk, menanggung dosa semua manusia. Dia menjadi kutuk. Sehingga Dia terpisah dari Bapa. Itu yang membuat Dia gentar dan takut. Sehingga dalam keadaan itu, Dia berkomunikasi dengan Bapa. Ada 3 kali Dia berdoa. Ya, berdoa hal yang sama. Dia ajak murid-muridnya saat itu, siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus di Taman Getsemani. 3 muridnya ini tidur. Dia berdoa, dia berbicara kepada Bapa. Apa doa dia yang pertama? Dia katakan, Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, jangan aku minum ini. Tapi Dia katakan kemudian, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Pada doa pertama ini, Dia sebagai manusia daging, ada keinginannya, negosiasi Dia dengan Bapa. Kalau boleh, keinginan tubuh Dia, kalau boleh jangan aku disalib. Jangan aku minum cawan ini. Jangan aku menanggung dosa ini, Bapa. Tapi Dia enggak mau dikuasai oleh dagingnya. Rohnya berbicara, dikatakan, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ada pergumulan. Daging Dia sebagai manusia dan rohnya bergumul. Itu doa Dia yang pertama. Kemudian Dia balik. Dia datangi murid-muridnya pada tidur. Kemudian Dia kembali, Dia berdoa, mengucapkan doa yang sama, tapi dengan ada perubahan. Dia katakan, yang kedua apa? Bapa, jikalau memang cawan ini tidak bisa lalu, katanya, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bisa dibaca Matius 26 ya. Ada perbedaan. Kalau pertama tadi Dia nego dengan Bapa. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, katanya. Tapi doa Dia yang kedua, Dia katakan, Bapa, aku tahu Bapa bahwa cawan ini tidak boleh lalu kecuali aku meminumnya. Aku harus meminumnya. Ada perubahan. Doa Dia yang kedua, Dia tahu pasti kehendak Bapa. Dan Dia mengalahkan kehendak dagingnya tadi. Sehingga Dia bilang, kehendak Engkau yang jadi. Dan kemudian Dia balik, Dia ketemu lagi murid-muridnya, wah pada tidur lagi. Akhirnya Dia berdoa yang ketiga kali, tidak dituliskan apa kata-kata doanya. Tapi kurang lebih, Dia berkata, Bapa, aku siap untuk meminum cawan itu. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, berkomunikasi dengan Bapa untuk menyelaraskan kehendak Bapa dan kehendak Dia.
Dan dia mau kita sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus oleh dia. Dalam doa itu dia mau kita menjadi selaras dengan dia. Amin. Jadi doa bukan untuk memuaskan daging kita, tapi untuk menjadi sama dengan kehendak Bapa. Nah, selaras, menjadi selaras. Kenapa butuh selaras gitu ya? Kita diciptakan Tuhan, dibilang kita diciptakan untuk tujuan baik bagi kemuliaan nama Dia. Kita diciptakan untuk tujuan Dia. Segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Karena Dia yang utama, kita harus ikut dengan Dia. Kita harus selaras dengan Dia. Ya, selaras itu seirama gitu ya. Tadi ya pemain musik, mereka pasti seirama, ya kan? Pak Hendra main keyboardnya kunci apa tadi? Kunci G. Ya, Bang Rada, Bang Monas juga kunci G. Semua sama. Mereka komunikasi, nggak mungkin ada satu kunci G, satu kunci F, akan kemana-mana. Bu Lucida akan bingung nyanyinya. Selaras, dan mereka ada komunikasi pasti, ada latihan kan. Mereka ada komunikasi dua arah. Oke, saya main di sini, isi di sini, ada keselarasan, ada irama yang sama. Demikian juga Tuhan mau kita dengan Dia menjadi seirama, menjadi selaras. Ada komunikasi melalui doa. Ya. Nah, minggu lalu juga kita belajar tentang hambatan doa. Ya, ini sebelum kita masuk ke doa itu, doa untuk pengampunan dosa gitu ya. Mengapa itu penting? Karena hambatan doa ada 3 hal yang dibicarakan banyak sebenarnya hambatan doa. Kalau kita baca di Daniel juga pernah doa dia sampai 21 hari berdoa. Tidak dijawab karena, bukan tidak dijawab, doa itu belum dijawab karena ada yang menahan. Ternyata ada roh-roh jahat di udara, itu akan ada doa peperangan. Tapi yang dipelajari dalam minggu lalu, kenapa doa kita itu tidak dijawab? Kenapa doa kita itu semacam ada hambatan? Ya, pertama, karena di Yakobus pasal yang keempat, ayat 1-3, di sini ayat yang ketiga aja. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, yang kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Dan tentu kalau kita hanya memuaskan hawa nafsu, itu nggak akan sejalan dengan Dia. Kalau dengan kata lain, hawa nafsu ini kesenangan-kesenangan duniawi. Kita berdoa hanya untuk memuaskan kesenangan-kesenangan duniawi saja. Dan itu tidak akan dijawab sama Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab? Karena kita tidak mengampuni saudara kita. Kita ada masalah, saudara kita bersalah kepada kita nggak mau ngampuni. Kita benci sama dia. Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Doamu tidak akan dijawab. Ya. Nah, dan yang ketiga, kenapa doa itu terhambat? Karena ada dosa. Karena yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah itu adalah pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Nah, dari sini kita melihat ya bahwa untuk kita berdoa, untuk kita menjadi sejalan dengan Dia, ternyata ada banyak hambatan. Nah, yang kita mau lihat sekarang adalah tentang dosa. Kalau hawa nafsu itu ada di dalam diri kita gitu ya, tidak mengampuni antara hubungan kita dengan sesama. Kalau dosa itu perkara kita dengan Dia. Dan itu butuh doa pengampunan. Ya. Dosa itu apa sebenarnya gitu ya? Kalau di Alkitab banyak ya, dosa itu ada dikatakan dosa itu adalah pelanggaran atas firman Tuhan.
Ada juga dosa itu kalau kita tahu melakukan sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan katakan itu juga dosa. Terus ada lagi dikatakan, ketika kita melakukan sesuatu tanpa iman, itu juga dosa. Jadi banyak gitu ya. Nah, kita mau lihat aja di sini dosa itu, apa sih dosa itu? Kalau dalam bahasa Inggris, sin dibagi dua dosa itu. Ada sin dan sins. Satu pakai S. Ya, dan di Alkitab bahasa Inggris ini kadang-kadang ditulis sin, kadang-kadang ditulis sins. Ternyata berbeda artinya. Nah, kita mau lihat sin itu apa? Sin itu adalah keadaan berdosa. Ya. Sin itu ada suatu kuasa dosa, gitu ya. Keadaan berdosa itu dikatakan sebagai sin, gitu ya. Kita tidak melakukan dosa pun kita tetap ada dalam keadaan berdosa ketika kita belum diselamatkan. Nah, itu dikatakan sin. Di Mazmur pasal yang ke-51, agak susah ya. Daud ketika dia berdoa, dia katakan, ketika dituliskan di Mazmur 51 ini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa, di sini dipakai kata sin, aku dikandung ibuku. Jadi Daud mengatakan bahwa ketika dia ada dalam kandungan ibunya, dia ada dikandung dalam dosa. Daud belum melakukan apa-apa, tapi keberadaan dia sudah berdosa. Itu dipakai kata sin. Jadi sin itu keadaan, kondisi, keberadaan dia sebagai orang berdosa, ya. Enggak melakukan dosa pun sudah dalam keadaan berdosa. Juga dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sama seperti dosa, sin telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ketika dia melanggar firman Tuhan, sin itu masuk ke dalam dia, membuat dia dibilang ada kuasa dosa di dalam dia. Kuasa dosa inilah yang mendorong manusia untuk melakukan dosa. Itu sin. Nah, kemudian Roma 6 ayat 23, upah dosa, upah sin ini ialah maut. Jadi keberadaan kita manusia awalnya semuanya itu karena Adam, semuanya itu dalam keadaan berdosa. Ya. Nah, kalau sins itu adalah perbuatan dosa. Nah, jadi ini jelas ya, melanggar firman Tuhan, kita membenci sesama, kita melakukan misalnya melanggar 10 perintah, mencuri, membunuh, itu adalah sins, perbuatan dosa, ya, tindakan dosa. Di Alkitab juga dituliskan sins itu ya, di Amsal dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran, dan di sini dipakai kata sins gitu ya. Kemudian juga dalam Lukas ada seorang perempuan yang mengusap kaki Tuhan Yesus, dia mencurahkan minyak ke kaki Tuhan Yesus, perempuan ini berdosa, tapi Tuhan katakan dosamu telah diampuni, sinsmu, perbuatan-perbuatan dosamu itu sudah diampuni. Nah, bedanya itu tadi, sin, keberadaan dosa, keberadaan kita sebagai orang berdosa itu akan menghasilkan perbuatan dosa. Jadi sin itulah akar yang ada di dalam. Ada kuasa. Mengapa ketika kita belum percaya, kita belum terima Tuhan Yesus, itu ketika kita melakukan dosa, nggak ada yang melarang. Rasanya kita biasa aja melakukan itu. Tapi ketika kita mengalami kelahiran kembali, ada sesuatu yang berbeda. Kita nggak tenang ketika kita melakukan dosa. Ya. Nah, sin itu menghasilkan sins. Keberadaan kita sebagai orang berdosa itu akan menghasilkan
perbuatan dosa. Jadi bedanya jelas ya, sin itu ada dua, ada keberadaan kita sebagai manusia berdosa dan ada perbuatan dosa kita. Nah, Tuhan Yesus dia mati di kayu salib, dia menebus kedua hal ini. Dia menebus sin dan menebus sins. Agak jauh susah. Bisa minta tolong aja, biar cepat. Oke, naik lagi satu. Naik ke atas. Turun, ya. Turun satu. Nah, Tuhan Yesus, next, oke. Yohanes 1 ayat 29, di sini dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa, sin, dunia. Jadi Tuhan Yesus dia datang ke muka bumi, pertama dia menghapus sin itu. Dia mengalahkan kuasa dosa itu. Dan yang kedua, dia juga di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, jadi contohnya sin sama sins ini kalau sama seperti ini ya, ketika kita belum percaya Tuhan Yesus, kita itu ada seperti di dalam lumpur dosa, di dalam lumpur hidup. Ya, kalau kita ada di dalam lumpur hidup, kita bisa nggak melepaskan diri? Nggak bisa kan? Kita mencoba berenang di dalam lumpur itu, makin banyak kita bergerak, makin cepat kita tenggelam. Itulah keberadaan manusia berdosa. Ya, jadi sin itu keberadaan dia ada di dalam lumpur maut itu, di dalam lumpur hidup itu. Itulah keberadaan dia sebagai orang berdosa. Sin, perbuatan dosa itu semacam lumpur yang menempel di tubuh dia semua. Dan dia harus dibebaskan dengan cara apa? Ditarik keluar dari lumpur itu. Nggak bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia butuh ada orang yang menolong dia. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menarik kita keluar dari lumpur itu. Artinya dia membebaskan kita dari sin, membebaskan kita dari keberadaan kita yang berdosa. Dan gak hanya itu, dia juga membersihkan lumpur yang menempel di tubuh kita. Itu dosa, perbuatan dosa kita, itu juga dibersihkan oleh darahnya. Jadi ketika kita percaya dia, ketika kita diselamatkan, kita mengundang dia tinggal dalam hati kita. Dua ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia membebaskan kita dari sin, dari keberadaan kita berdosa, dan dia menyelamatkan kita, membasuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu yang Tuhan lakukan ketika dia mati di atas kayu salib. Ketika kita diselamatkan, kita sudah bebas dari dosa. Kita dilahirkan kembali menjadi bayi-bayi rohani. Saat itu kita bersih. Karena waktu kita lahir baru kan, sebelumnya kita berdoa kan minta ampun sama Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita. Yang kita akui itu nggak hanya perbuatan kita juga, perbuatan dosa kita, tapi kita juga mengakui keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Kita nggak tahu, nggak melakukan dosa pun, tapi ketika kita berdoa lahir baru, kita menyadari bahwa kita manusia berdosa. Kita memiliki tabiat dosa itu. Dan ketika kita berdoa, kita mengundang dia tinggal dalam hati kita. Saat itu kita dibebaskan, kita dikuduskan, kita disucikan, kita diampuni dosa-dosa kita, dan kita dibersihkan. Nah, tapi setelah kita mengalami kelahiran kembali, apakah kita sudah nggak bisa berdosa lagi? Masih kan? Karena kita masih tinggal dalam daging. Besoknya atau minggu depannya kita masih bisa marah-marah sama orang. Kita masih bisa menyakiti orang lain, dan itu dosa.
Tapi dosa yang ini sins atau sin. Ini adalah perbuatan dosa yang adalah sins. Ya. Dia sudah ditarik dari lumpur dosa, sudah tidak ada lagi di dalam lumpur hidup tadi, dia sudah selamat dari situ. Tapi ketika dia berjalan, dia masih bisa kotor, masih bisa kena lumpur lagi, kena apa lagi, badan dia kotor. Itu perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Ya, jadi dia harus dibersihkan, tapi dia diselamatkan, dia nggak masuk lagi ke dalam lumpur itu. Ya, begitu juga kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita sudah diselamatkan. Kapanpun Tuhan Yesus datang, ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Ya terus gimana? Saya masih berdosa ini. Nah, dosa ini adalah sins, perbuatan dosa. Dan ini yang penting kita harus doakan pengampunan kepada Dia. Kita memohon ampun atas dosa yang kita perbuat setelah kita diselamatkan. Ya, kalau belum diselamatkan ya dua-duanya kita doakan gitu ya. Kita mengakui keberadaan kita sebagai manusia berdosa dan kita mengakui perbuatan dosa kita. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, yang kita akui adalah perbuatan dosa kita. Ya. Nah, kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-32, di sini pergumulan Daud, doa Daud itu ya, ketika dia pernah mengalami dosa, dia pernah mengalami tekanan, dan itu dia bagikan kepada kita. Ya kalau judulnya di sini, di Mazmur 32 itu, apa dikatakan? Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ya. Nah, di sini saya bacakan saja Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya, di sini dipakai kata sin, dosanya ditutupi. Kemudian berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku, nah di sini dipakai kata sin. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ayat 6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Nah, di Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 ini, kesimpulannya ada di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jadi kalau tulisan Ibrani itu, kesimpulannya itu di ayat-ayat awal. Baru penjelasannya di ayat-ayat berikutnya. Bisa naik ke atas ayat yang satu dan ayat yang ketiga. Kita lihat ayat yang ketiga. Nah, kenapa dikatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya? Nah, di sini Daud menceritakan di ayat yang ketiga, dia katakan selama aku berdiam diri,
tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Di sini, selama aku berdiam diri ini, dengan kata lain, itu dikatakan di versi firman Allah yang hidup, dikatakan dahulu dia kata, aku tidak mau mengakui dosa-dosaku. Jadi Daud, dia ketika dia mengalami dosa, dia tidak mau mengakui dosanya awalnya, dia katakan. Dia berdiam diri di sini, dia mengeraskan hati, dia nggak mau mengakui dosa-dosanya. Dan saat itu dikatakan, tulang-tulangku menjadi lesu. Sepanjang hari dia mengeluh. Dikatakan juga dengan kata lain, aku sengsara, kata Daud. Hari-hariku penuh dengan keputusasaan. Ketika dia mengalami dosa dan dia tidak membereskannya, dia masih membela dirinya. Yang dia alami, dia mengalami kesengsaraan. Tulang-tulangku menjadi lesu, katanya. Dia menjadi lemah, dia mengalami keputusasaan. Sepanjang hari dia mengalami keputusasaan, dikatakan. Kenapa? Di ayat yang keempat, next. Kenapa? Karena dibilang, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi ketika dia mengalami dosa dan dia tidak bereskan, dia bilang tangan menekan dia dengan berat. Dia mengalami tekanan. Sumsumnya menjadi kering. Kalau dikatakan dengan kata lain, kekuatan dia hilang, kekuatan dia menguap, dikatakan firman Tuhan. Jadi, ketika dia mengalami dosa dan dia tidak membereskan, yang dia alami justru suatu penderitaan. Jadi iblis tuh sukanya kita tuh tetap dalam dosa. Iblis suka kalau kita nggak membereskan dosa-dosa kita. Karena iblis suka melihat anak-anak Tuhan itu menderita. Jadi dia bisikan, udah kamu itu nggak usah mengakui dosamu. Daud mengalami itu awalnya. Dia bilang dahulu aku nggak mau mengakui dosaku. Tapi dia mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Nah kemudian di ayat yang kelima, next. Di ayat yang kelima, dia akhirnya menyerah. Ya, ayat 5 dia katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Akhirnya Daud menyerah. Dia tidak tahan mengalami tekanan dari Tuhan itu. Dosa yang menghimpit dia itu dia tidak tahan lagi. Ya, dia bilang akhirnya kuberitahukan. Kalau dengan kata lain dia bilang, sampai akhirnya aku mengakui segala dosaku kepadamu dan tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi sampai pada satu keadaan Daud sudah gak tahan, dia menyerah. Aduh, akhirnya udah aku akui aja di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menanti-nantikan itu sebenarnya. Ketika anak-anaknya ada dalam keadaan jatuh ke dalam dosa, Tuhan menanti-nantikan kita datang kepada Dia. Karena setelah ini luar biasa, nanti kita baca. Ketika Daud mulai dia mengakui dosanya, ketika dia memberitahukan kesalahannya kepada Tuhan, lihat ayat yang ke-6, apa dikatakan? Nah, akhirnya dia malah orang lain tuh pengen mengalami seperti dia. Karena dia katakan kepada Tuhan, sebab itu dia katakan kepada orang lain nih, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan selagi engkau dapat ditemui. Jadi Daud di sini menasihati setiap kita juga. Karena ketika kita tidak mengakui dosa kita,
kita tidak berdoa memohon ampun akan dosa-dosa kita, kita akan mengalami penderitaan. Karena dia sudah mengalami itu di ayat yang ketiga dan 4 tadi. Dia bilang, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Karena akan ada saatnya waktunya sudah habis. Tidak ada waktu lagi untuk bisa menemui Tuhan. Ada waktunya. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi ini pada saat kesusahan besar gitu ya. Nah, dia malahan Daud ketika dia mengakui dosanya, dia bilang ya harusnya orang-orang saleh pun juga mengalami seperti aku. Maksudnya harus mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena ayat 3-4 tadi, dia mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Kemudian ayat yang ke-7. Next. Di sini Daud dia berbicara kembali kepada Tuhan. Dia ketika dia mengakui dosanya, dia katakan, Tuhan engkaulah persembunyian bagiku. Kalau tadi dia berpikir dia tidak mengakui dosanya, dia bisa bersembunyi dari Tuhan. Dia pikir dia bisa bebas kalau dia tidak mengakui dosa-dosanya. Tapi ketika dia sudah mengakui dosa-dosanya, dia tahu bahwa persembunyian dia itu adanya di dalam Tuhan justrunya. Tidak di tempat lain. Ketika dia berdosa, dia datang kepada Tuhan, dia bersembunyi di dalam Tuhan. Dan di situ dia mengalami dibilang, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jadi ketika kita mengakui dosa kita, justru kita mendapatkan ketenangan di dalam Dia. Justru kita mendapatkan tempat persembunyian di dalam Dia. Kita mendapatkan kelegaan di dalam Dia. Kita mendapatkan penjagaan di dalam Dia. Kita justru akan dikelilingi oleh Dia. Kalau tadi kita berpikir kita diam-diam aja, di situ tenang, ternyata tidak. Justru ketika kita akui, banyak berkatnya yang kita dapatkan. Ayat yang ke-8, luar biasa, di sini Tuhan menjawab dia. Nah tadi kan kalau berdoa itu kan ada dialog. Ya, Daud berbicara kepada Tuhan, dan ayat 8, Tuhan menjawab Daud. Dia katakan apa? Tuhan katakan apa? Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah kalau di versi lain dia katakan Tuhan berkata, jadi di sini ada dikatakan Tuhan yang berkata, aku akan mengajar engkau dan membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Jadi ketika Daud mengakui dosanya, selain dia sudah terbebas dari tekanan tadi, dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Malahan Tuhan mengajar dia, Tuhan menasihati dia. Bahkan dikatakan tadi, dia membimbing Daud sepanjang jalan yang paling baik di dalam hidupnya. Ketika Daud mengakui dosanya, luar biasa, Tuhan gak tanggung-tanggung. Dia ampuni, kemudian malah dia ajar, dia nasihati, dia tuntun di sepanjang jalan yang paling baik dalam hidup Daud. Nah, dan dikatakan, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Luar biasa, dari yang tadinya seorang yang berdosa, dari yang tadinya, ini ketika Daud mengambil Batsheba gitu ya, dari yang tadinya begitu jahatnya, malah dibalikan oleh Tuhan ketika Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Malah dia mendapat nasihat dari Tuhan, malah dia mendapat penjagaan dari Tuhan, dia mendapat perlindungan, Tuhan mengelilingi dia, Tuhan menasihati dia, dan dikatakan malahan mata Tuhan tertuju kepadanya. Luar biasa. Jadi
banyak anak-anak Tuhan malah ditipu oleh si jahat. Ketika orang begitu mengeraskan hati, dia tahu dia berdosa, tapi dia nggak langsung mengakui di hadapan Tuhan. Iblis membisikkan, udah kamu sembunyi aja terus seperti itu, aman. Ternyata ditipu sama si jahat. Justru ketika diakui, luar biasa. Tuhan malah mengajar, Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuh, jalan yang paling baik dikatakan di sini. Dia menasihati, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan ayat yang ke-9, dan dia malah menasihati ya, dia bilang jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, kuda liar, kuda yang gak bisa diatur. Bagal itu persilangan antara keledai dan kuda. Jangan seperti itu, dia menasihati kita. Ketika Daud mengakui dosanya, dia dinasihati. Dibilang, ya jangan seperti kuda yang dikendalikan dengan tali les yang harus dipaksa. Jadi ketika kita mengakui dosa kita, ketika Daud di sini dia mengakui dosa dia, Tuhan mengajar dia dan Tuhan menuntun dia sehingga nggak harus menjadi seperti kuda liar, nggak harus dipaksa dia, karena dia akan terus bertumbuh, akan makin bijaksana. Karena Tuhan yang menjadi penasihat dia. Nah, ayat yang 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Jadi Daud kembali menyampaikan bahwa orang fasik, orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, orang yang mengeraskan hati, ternyata banyak kesakitannya. Ketika mengeraskan hati, banyak kesakitan yang diderita, banyak tekanan yang diderita. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ketika kita mengakui kesalahan kita, justru Tuhan akan mengelilingi kita dengan kasih setianya. Ya. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jadi hal-hal inilah yang akhirnya disimpulkan di ayat yang pertama dan yang kedua. Apa itu yang terakhir? Next. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kenapa? Ketika kita mengakui dosa kita, kita berdoa untuk pengampunan dosa, Dia mengampuni pelanggaran kita. Kedua, Dia menutupi dosa kita. Ketiga, Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Itulah begitu pentingnya kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Karena itu tadi tujuannya kan ya, sin itu tadi, kita sudah diangkat dari lumpur tadi, lumpur hidup tadi, dipindahkan, firman Tuhan katakan, kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita diangkat dari lumpur dosa, dari lumpur yang hidup tadi, kita ke tanah yang lapang. Di situ kita sudah bersih. Kemudian dalam perjalanan, karena kita masih hidup dalam daging, kita bisa kotor lagi. Tapi kita kotornya tidak di dalam lumpur hidup tadi. Kita kotor karena kita masih hidup di dalam daging, kita masih melakukan dosa karena kita pikir itu enak, itu menyenangkan, itu memuaskan hawa nafsu kita. Tapi puji Tuhan sebenarnya kita nggak dikuasai lagi oleh sin itu tadi. Karena sinnya sudah ditinggalkan, sudah ditebus oleh Tuhan. Yang Dia mau kita berdoa, mengakui kesalahan kita, perbuatan dosa. Kita mengakui sins kita di hadapan Dia. Dan ketika kita dibersihkan, kita terus maju bersama-sama dengan Dia. Dan Dia berjanji ketika kita mengakui dosa kita, Dia mengampuni pelanggaran kita. Dia menutupi dosa kita. Dan Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Amin.
Jadi di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Lebih baik terbuka kepada Dia. Doa kita dua arah kepada Dia. Nyatakan apapun itu. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kita akhiri firman Tuhan ini. Tapi kita percaya Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa satu hal yang sangat penting untuk kami berdoa untuk pengampunan dosa kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah menebus kami dari sin dan sins itu, Tuhan. Engkau sudah menebus kami dari keberadaan kami yang berdosa, dari kuasa dosa itu, sehingga kami tidak akan dihukum di dalam api neraka. Dan tidak hanya itu, Engkau membebaskan, Engkau menyucikan kami juga dari setiap perbuatan dosa kami. Engkau menyucikan kami dari sins, dari pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Engkau yang luar biasa. Firman-Mu yang baru saja kami baca, yang baru saja kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu Daud, Tuhan. Ketika dia mengalami dosa, awalnya dia mengeraskan hati, tapi akhirnya dia menyadari yang terbaik adalah dia akui di hadapan Engkau. Dia beritahukan pelanggaran-pelanggarannya. Tidak ada yang dia sembunyikan. Dia buka semua di hadapan Engkau. Dan luar biasa Tuhan, benar Engkau setia. Engkau penuh dengan kasih setia. Engkau menghargai hamba-Mu yang sudah merendahkan diri, mengakui dosa di hadapan Engkau. Engkau menjadi penjaga dia. Engkau yang mengelilingi dia. Bahkan Engkau mengajar, menasihati dia, menuntun dia, memberikan jalan yang terbaik. Bapa, bawa kami untuk mengalami hubungan yang semakin dekat dengan Engkau. Ketika kami mengalami dosa, kami jatuh ke dalam dosa, ingatkan kami bahwa tidak ada tempat persembunyian yang aman kecuali di dalam Engkau. Dengan kami datang kepada Engkau, itulah tempat persembunyian kami. Karena di dalam Engkau, jatuh ke tangan Engkau, itu adalah yang